Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adikku, anak-anakku juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa 2 Kujang Gading yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah terus-menerus dan senantiasa memberikan kita nikmat yang amat sangat banyak. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya sangat passionate ya, sangat bersemangat karena akhirnya saya bisa ke tamasya lagi. Setelah sekian lama ya, saya nggak sempat. Insya Allah hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri tamasya. Dan saya katakan semangat tidak melihat jumlahnya. Jumlah fisik yang hadir di sini mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah viewersnya ya, YouTube channelnya PCPM Meranggen ini ratusan ya, kita bisa bilang ratusan ya Mas Fakih ya, bahkan ribuan subscribernya. Mudah-mudahan upaya kita yang mungkin kita lihat ini sederhana ya Bapak Ibu ya, kecil di tempat musola yang kecil, kemudian yang hadir mungkin nggak seberapa. Nah, insya Allah penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya penuh. Dan YouTube kita Bapak kalau diamati itu viewersnya itu istiqomah gitu. Jadi walaupun dengan device yang sesederhana ini, tapi untuk sekelas cabang YouTube channelnya paling istiqomah 3 tahun berturut-turut, insya Allah kita termasuk gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang kemudian sholawat sudah tadi ya, salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya hari ini memang bukan jadwal saya. Sudah kita jadwal, beliau Ustadz berhalangan hadir, mungkin ada agenda lain yang tidak kalah penting gitu. Karena pembicara tamasya sudah kita jadwal selama 1 tahun gitu. Jadi sebenarnya sudah kita hisap gitu. Belum minggu depan jadwalnya siapa itu sudah kita rencanakan. Bahkan sampai akhir tahun Desember 2025. Tapi di pekan keempat, Jumat pekan keempat memang untuk kabul ya, khataman akhir bulan. Nah, itu yang bisa kita upayakan. Ya, hari bermuhammadiyah kita di Kujang Gading ya hari Jumat lah gitu ya kira-kira. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita berada di tanggal 16 Mei ya 2025. Itu kalau Zulqa'dahnya kalau saya nggak salah 19 Zulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah yang sejumlah kerabat kita, mungkin saudara kita sudah berangsur-angsur yang tahun ini bisa berangkat haji, sudah pergi ke tanah suci gitu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini oleh Allah diberikan nikmat bisa menghadiri
dua kota suci ya, minimal Makkah dan Madinah. Syukur-syukur bisa ke Maqdis ya. Nah, bisa bonusnya ke Turki. Nah, itu ya bolehlah sampingannya. Kemudian di bulan Zulhijjah ini atau bulan depan kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, 1 bulan sebelum Zulhijjah, yang dimana termasuk bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan waktunya telah diketahui, yakni dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan di bulan Zulqa'dah ini salah satu fadilahnya, keistimewaannya adalah Rasulullah umrohnya semuanya di bulan Zulqa'dah. Semua umrohnya di Zulqa'dah. Yang pertama umroh atau setelah hijrah di Madinah, kemudian rindu dengan Mekah, umroh ke Mekah. Namun belum sampai di Mekah, baru di Hudaybiyah, kemudian dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Maka kemudian di situ menghasilkan satu perjanjian, yaitu Hudaybiyah. Secara realnya umrohnya tidak terlaksana, gitu. Tapi insya Allah dicatat oleh Allah sebagai salah satu ibadah umroh karena sudah jalan, sudah niat dan sudah dijalankan. Nah, kemudian di tahun selanjutnya kembali lagi. Ulama menyebutnya umroh qadha, yakni mengganti atau melunasi lah. Tahun lalu udah pengen umroh tapi nggak jadi, tahun depannya dicoba lagi untuk umroh di bulan Zulqa'dah juga. Kemudian kalau kita umroh sekarang 2025 di bulan Zulqa'dah udah nggak bisa, karena sudah disterilkan untuk persiapan ibadah haji. Yang visa-visanya harus visa haji. Yang coba-coba masuk sana tanpa visa haji, katanya sih akan nggak mungkin karena begitu ketatnya kerajaan Saudi memanage haji ya, sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang haji, mungkin secara syariat memang man istata'a ilaihi sabila ya. Haji itu bagi yang mampu. Maka syaratnya itu ada kemudian istitoah kalau dari Kemenak itu, atau surat kemenangan mampu. Nah, kemudian kalau kita breakdown, kita turunkan mampu ini bisa secara materi dan secara non materi. Secara materi itu minimal jelas bisa store 25 juta kalau sekarang ya. Tapi terus kemudian hitungannya sampai puluhan tahun, 20, 30 tahun. Nah, terus kira-kira umur kita nyampe enggak ya gitu. Itu kalau kita berbicara hitung-hitungan ya. Udah secara materi sekian, segitu, secara waktu juga selama itu, umur kita sekarang berapa, bisa jadi kita bisa ketemu, bisa jadi juga enggak gitu. Atau sekarang umroh, oke, yang sedikit di bawahnya yang mau kita possible ya, umroh juga biayanya enggak murah ya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita berada di posisi seperti itu misalkan, maka jangan kemudian kita berputus asa atau sedih, waduh aku raisa umroh, apalagi haji yang selama itu, ngantrinya sebanyak itu. Jangan kemudian kalau kita berada di posisi itu ya, jangan sedih. Kita tetap berdoa kepada Allah, kita ingin sekali kalau diberikan kemampuan itu bisa mengunjungi 2 kota suci. Minimal kemampuan kita berada di level punya keinginan yang kuat untuk berkunjung di tanah suci tersebut. Nah,
Kalau memang benar-benar Allah belum berikan kemampuan, itu insya Allah nggak apa-apa. Justru yang berbahaya adalah ketika kita diberikan kemampuan ya, secara finansial maupun yang lain, tapi kita enggan ke sana. Nah, itu yang naudzubillah mudah-mudahan itu bukan kita ya. Kita ya inginnya kita mampu dan kita pengen di sana ya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai judul yang ingin disampaikan pada malam hari ini, ya ini pembekalan terkait ibadah kurban. Nah, gitu. Jadi kurban ini memang mungkin kita sudah setiap tahun kita kerjakan. Bahkan mungkin ada yang Bapak Ibu di sini panitia atau bukan panitia, yang jelas setiap tahun kita bertemu dengan satu ibadah ini, satu kurban. Nah, mengapa kita perlu persiapkan, kita perlu prepare yang well prepare ya, supaya ibadah tersebut bukan hanya sekedar benar saja secara syarat sah maupun rukunnya, tapi kita ingin lebih dari itu, ibadah itu menjadi berhasil. Tidak sekedar benar, tapi lebih dari itu, yakni berhasil. Seperti kita tahu sholat ya Bapak Ibu, mungkin kalau bicara syarat sah dan rukunnya, Bapak Ibu semuanya sudah lolos lah di taraf itu. Tapi kita ingin meningkat dari level itu, yakni selain benar secara syarat sah dan rukunnya, tapi sholat itu menjadi berhasil, goalsnya tercapai. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Bagaimana sholat itu dikatakan mencegah dari yang fahsya dan mungkar. Nah, itu kan goals yang ingin kita raih ya, setelah menggugurkan selama ini mungkin sholat kita sudah full, sudah nggak ada yang bolong, rutin, dan mudah-mudahan tepat waktu. Nah, kita ingin satu level di atasnya, termasuk kurban. Kurban ini memerlukan biaya yang tidak mudah. Ya kan? Kambing berapa Mas sekarang harganya kira-kira? 2,5 ya Pak ya. 2,5 itu itu juga uang ya Pak ya. 2,5 itu. Namun kemudian supaya ibadah yang sudah kita persiapkan secara budget yang itu juga tidak sedikit, tidak hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi ingin kita benar di situ ya, dan goalsnya itu tercapai. Nah, berbicara tentang kurban, istilah yang sering kita dengar itu ada udhiyah dan nahar. Ya, selain kurban itu sendiri. Namun yang populer kita dengar kurban, panitia Idul Kurban, menerima hewan kurban. Nah, kita secara terminologi kita bahas satu-satu dulu. Yani udhiyah. Udhiyah itu kenapa dinamakan udhiyah, kemudian jadi Idul Adha? Itu asal katanya sama dengan duha ya, waktu duha. Maka di Idul Adha itu sholat idnya sedikit lebih awal daripada Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu setelah sholat subuh itu menahan makan dan minum dulu. Kemudian sholat Idul Adha-nya agak sedikit gaskan ya. Setelah melewati syuruk tapi. Nah, itu langsung sholat. Maka kemudian idealnya, jadi setelah sholat kemudian menyembelih hewan kurban, dan makanan yang dimakan pertama itu adalah apa yang diperoleh dari hewan kurban tersebut. Nah, awalnya seperti itu. Namun agaknya repot ya, sulit seperti itu. Terus kadung lapar dulu ya kan. Maka tidak mengapa jika kemudian habis sholat id kemudian makan apa yang ada, atau berbuka lah, minum, sarapan, apalagi mau nyembelih hewan kurban itu kan butuh
banyak tenaga ya Bapak Ibu panitia semuanya. Berbeda dengan Idul Fitri yang kita habis subuh, kita justru sunnahnya makan dulu, minum dulu, karena kita semacam deklarasi kalau kita sudah enggak puasa setelah 1 bulan lamanya gitu. Itu kemudian dari udhiyah, dari akar kata duha, sama, jadi waktunya itu waktu duha. Kemudian ada istilah lagi dabah. Dabah itu secara terminologi menyembelih hewan dengan cara merobohkan hewannya. Sapi, kerbau, bahkan kambing itu juga harus dirobohkan dulu kan menyembelihnya. Itu dabah. Kemudian itu istilah yang dipakai perintah Al-Quran ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Anak adbahuka fandur madataro, kata Nabi Ibrahim ya. Anakku, aku dapat perintah dari Allah disuruh menyembelih kamu. Apa pendapatmu wahai Ismail? Kamu yang akan menjalankan gitu. Kamu yang akan disembelih gitu. Nah, ini luar biasa contoh dari dua Nabi, Ibrahim alaihissalam dan Ismail ya. Kata anaknya apa? Ya abatif ma tu'mar, katanya. Kerjakanlah, ayah kerjakan kalau memang itu diperintahkan kepadamu. Luar biasa, ini dua contoh bagaimana ketaatan dua orang Nabi ini setinggi itu, bahkan diperintah untuk menyembelih juga dilakukan. Itu zabah. Kemudian satu lagi nahar. Nah, itu apa lagi itu nahar? Itu satu istilah yang digunakan dalam berkurban ya, yang nahar. Nahar itu tentu kita semua sudah hafal, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu nahar, itu di Al-Kautsar ayat kedua yang kita semua hafal. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Mufasir sepakat itu banyak sekali. Fasholli li rabbika, maka salatlah dan berkurbanlah. Nah, ini nahar. Nahar itu kemudian kalau di secara bahasa menyembelih hewan tapi hewannya ini berdiri. Iya tuh, hewannya berdiri. Unta, betul. Unta itu lehernya panjang. Mungkin bisa cari nanti di YouTube atau di TikTok cara nyembelih unta itu tidak perlu dirobohkan. Jadi cukup lehernya yang bagian bawah langsung dipotong di sana. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada ya, untanya di kebun binatang ya. Tapi ada satu suku di Indonesia yang menyembelih kerbau itu kurbannya berdiri, Mas Fakih. Gimana coba? Di Sulawesi, di Toraja. Tapi itu bukan untuk ibadah kurban ya, itu untuk upacara ritual, upacara atau bukan pemakaman. Ketika ada yang meninggal lah gitu lah. Itu semakin tinggi derajat seorang, kerbaunya harus semakin mahal. Itu kerbaunya berdiri nih. Nah, kita nggak bicara jauh itu. Nah, itu secara terminologi 3 istilah itu ya yang sering kita dengar. Udhiyah, adha sendiri, kemudian dabah sama nahar, satu istilah untuk ibadah di bulan 10 Zulhijjah itu. Namun kemudian yang populer itu kenapa adalah kurban. Kurban atau korban boleh. Itu pun juga dari bahasa Arab. Dari akar kata qaf, ra dan ba. Menjadi kurbanun. Koruba itu dekat. Kemudian mendapat tambahan alif dan nun di belakang menjadi kurban. Menjadi superlatif, artinya sangat dekat, amat dekat. Seperti itu. Nanti tanya ahli bahasa itu Mas Wakil. Kalau saya salah silakan dibully ya. Terus sama seperti ghufron. Ghufron itu dari kata ghafaro ya. Ghafaro itu mengampuni. Kemudian ghufron menjadi ampunannya itu amat sangat banyak gitu. Ghufron.
Nah, kurban itu tadi dari kata koruba, kemudian menjadi kurban. Maknanya apa? Maknanya dari ibadah ini tujuannya adalah mendidik kita, melatih kita, atau lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat kita yang amat sangat banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kemudian ibadah kurban ini goalsnya adalah membangun kedekatan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sudah dekat diantaranya adalah ibadah ritualnya semakin meningkat dan hubungan kepada manusianya juga semakin baik. Sholatnya wajib, nggak usah ditanya ya, dan nggak usah didiskusikan, bertambah. Tahajudnya itu Pak Effendi itu yang paling rajin mengingatkan kita ya dari WhatsApp. Dan menurut saya silaturahim di 2025 ini yang paling efektif tuh ya di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Secara jarak mungkin kita jarang bertemu secara langsung ya kan. Yang ada medianya apa ya? Di handphone itu kita bisa kemudian saling mengingatkan. Status itu kadang-kadang penting juga. Gitu. Orang-orang yang nggak tahu status membuat orang jadi curiga. Jangan-jangan aku di hide nih apa di block. Padahal memang nggak pernah nyetatus saja gitu. Dan status kadang-kadang jadi bukti orang ini masih aktif ya nomornya, masih eksis. Dan bisa jadi orang menilai sekilas itu karena dari statusnya. Orang statusnya pergi terus, dianggap orangnya sering pergi, padahal belum tentu. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati tentang sekilas tentang terminologi kurban. Kemudian ada panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus kita kerjakan ketika kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ini sedikit ngulang nih ya Bapak. Saya disclaimer dulu, judul ini mungkin tidak akan relevan untuk semua yang hadir ya. Aku rak kurban, ngopo aku ngurung oke, misalkan gitu. Tapi enggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja. Karena memang ketika di public space seperti ini, kita bicara hanya bisa terbatas secara normatif saja ya. Gitu. Kita nggak bisa kemudian masuk ke kasuistis satu persatu. Nah ini anggaplah, taruhlah kita semua berkurban ya gitu ya. Gitu. Ketika kita masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka yang sudah berakad untuk kurban, ya, sudah ngelis di grup, sapinya udah berapa Pak Joko? 5 ya. Nah itu yang sudah ngelis atau yang sudah punya rencana mau kurban, secara hitung-hitungan nih saya mau kurban nih. Maka nanti di awal bulan Zulhijjah tidak memotong kuku dan rambut, ya, rambut. Yang laki-laki biasanya memperhatikan penampilan, mau potong rambut gimana, maka dipotong sebelum 1 Zulhijjah gitu. Mas Musa mau potong rambut enggak? Jadi sebelum 1 Zulhijjah dipotong rambutnya dan kukunya. Karena dari awal 1 Zulhijjah nanti sampai hewan kurban tersebut disembelih, itu sunnahnya tidak memotong kuku dan rambut. Ya, jadi ketika sudah akad kurban nih, kalau di sini motongnya hari Jumat ya Pak Joko insya Allah ya. Maka sudah diinfokan panitia, hewan Bapak Ibu dipotong hari Jumat jam sekian. Nah, kalau bisa memperhatikan, menyaksikan penyembelihannya. Kemudian ketika disembelih menghadap ke kiblat, sama yang dilakukan ketika orang selesai umrah Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana
minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau boleh juga wa ana awwalul muslimin. Nah, itu ibadah khusus itu ibadah khusus yang emang ini ada panduannya gitu. Tidak memotong kuku dan rambut dari awal Zulhijjah sampai hewan itu disembelih. Penyembelihannya boleh di hari H 10 Zulhijjah atau hari tasyrik 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Gitu ya. Kalau ini insyaallah tahun ini jatuh pada hari Jumat. Pemotongannya biasanya kalau panitia, nah ini bisa jadi Sabtu atau Ahadnya gitu. Kemudian apa juga yang bisa kita kerjakan untuk kita yang tidak sedang berhaji? Kita mundur 1 hari seperti tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah ya. Kita sangat disunahkan berpuasa di hari itu. Gitu. Puasa Arafah namanya. Jadi saat ini kita sudah mendengarkan nih, ternyata sangat disarankan puasa di bulan itu. Maka niatnya dari sekarang itu boleh. Gitu. Niat itu nggak kemudian perlu ada lafal khusus ya. Sampai dari sekarang, oh ternyata sunnah toh 9 Arafah itu puasa. Ya wes, Bismillah, aku niat puasa lah gitu. Kemudian mungkin WA istrinya, Dek atau Bu, 9 Zulhijjah kita puasa ya, siap ke sahur. Itu udah bagian dari niat ya. Gitu. Kemudian nanti di hari H-nya benar-benar kita kemudian sahur dan berpuasa Arafah. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi tentang ibadah kurban, di mana ibadah kurban itu menyembelih hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Hewan ternak yang umumlah di wilayahnya masing-masing. Gitu. Adanya kambing ya kambing, adanya sapi ya sapi. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, kurban itu tadi idealnya ibadah yang dilakukan ketika haji, musim haji 10 Zulhijjah itu tadi udhiyah atau berkurban ya gitu. Namun kemudian timbul pertanyaan sampai per malam ini ya, secara hitung-hitungan saya kayaknya nggak mampu untuk berkurban, belum mampu untuk berkurban gitu. Tabungan saya sekian, sedangkan harga kambing tadi katanya 2 juta ya Pak ya, sekian, kebutuhan yang lain yang juga nggak kalah penting itu lebih banyak gitu. Itu bagaimana? Gitu. Nah itu sama seperti yang haji tadi ya. Yang pertama, jangan kemudian berputus asa dan jangan terlalu bersedih. Bukankah menerima ketentuan Allah, menerima qada dan qadar dari Allah itu juga adalah ibadah yang mulia. Gitu. Ketika kita berada di posisi yang seperti itu, yang pertama jangan sedih, menerima, dan tapi kemudian tidak kemudian acuh tak acuh atau abai terhadap ibadah kurban ini. Apa yang kita bisa kerjakan untuk memeriahkan kurban, itu yang kita kerjakan. Kalau saya nggak salah, lazismu itu menerima juga ya. Walaupun kurban itu yang rendangmu itu 3 juta. Tapi yang anak-anak mahasiswa itu misalkan cuma punya uang 50.000, tapi saya punya spirit pengen kurban. Dikumpulkan se-Jawa Tengah itu bisa dapat rendangmu juga ya Mas Wakih ya. Bisa jadi seperti itu. Atau di sekolah-sekolah misalkan dikoordinir
dalam rangka mendidik anak-anaknya untuk berkurban, maka ada apalah istilahnya, latihan kurban atau apa, mengumpulkan mungkin tiap orang 10.000, 20, 50, atau 100, 200, ya nggak apa-apa seadanya. Nah itu kalau dikumpulkan satu kelas, bisa dapat kambing, belikan kambing. Kumpulkan satu sekolah, bisa dapat sapi, belikan sapi. Ini ijtihadi, memang ini ijtihadi. Dan mungkin tidak senilai kurban, tapi setidaknya ini merupakan deklarasi kita kalau kita ini punya spirit berkurban, ya Allah. Mungkin belum seideal 1 ekor kambing, karena belum nutup uangnya. Kalau kambing tadi katanya 2,5 juta. Nah, bisa jadi dari hal yang kecil itu yang nantinya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ya. Nah, kemudian oh gitu ya. Lah terus saya juga pernah dengar, itu saya juga ditanya. Katanya nanti hewan kurban itu menjadi tunggangan kita di akhirat. Ya, saya juga pernah dengar itu. Teksnya ya, istafrihu dohayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Ada yang pakai istilah lain, syamilu atau azimu. Intinya sama, perbaguslah, pergemuklah, baguskanlah, kuatkanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya dia menjadi tunggangan nanti ketika menghadapi siratul mustaqim, ya. Sirat menghubungkan antara surga dan neraka. Nah, terus nek patungan kayak kelas tadi gimana gitu. Nah, menjawab pertanyaan itu secara singkatnya, secara sanad hadis itu sangat lemah, ya. Bahkan beberapa versi itu tidak bersandar kepada Nabi. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Ibnul Arabi Al-Maliki misalnya, kemudian Al-Imam Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam As-Suyuti gitu, berpendapat bahwa teksnya ya, secara sanadnya tidak sangat kuat gitu. Bahkan beberapa menganggap itu tidak ada. Namun ada pesan menarik yang ingin disampaikan di situ. Bahasa bahwa sesungguhnya dia menjadi ketunggangan di akhirat itu bisa kemudian dikiaskan, karena banyak sekali istilah Arab itu yang menjadi kiasan. Kamasalil himar yahmilu asfaro, seperti keledai membawa asfaro, itu kan juga kiasan. Apalagi kamasali habbah anbatat sab'a sanabila, itu juga kiasan. Memang banyak kiasan yang kemudian menjadi bahasa Al-Quran melukiskan betapa banyaknya tadi. Kalau tadi ambatat sab'a sanabila, bagaikan biji ya yang tumbuh kemudian dari 7 biji ini bahkan menjadi 100. Nah, kemudian dalam memahami tadi istafrihu tadi, nah kita kemudian ambil sisi baiknya. Istafrihu bisa jadi yang ingin disampaikan adalah bukan dalam hal hewan tersebut menjadi tunggangan yang sebenarnya di sirat, ya. Bukan tunggangan yang sebenarnya di sirat. Tapi bukankah jika kita memperbaiki amal kita, membaguskan, meningkatkan, ya kan, itu juga ganjaran yang akan didapat juga akan semakin banyak. Dan bukankah itu juga doa kita setiap hari, ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ingin selalu diperbaiki ibadah kita itu. Cara kita beribadah kepadamu itu diperbaiki. Nah, di sini masuk ini. Artinya kemudian yang mampu beli sapi seharga 35 juta misalkan, ya belilah yang 35 juta. Jangan kemudian mampu senilai 35 dibelikan sapi yang
20 juta misalkan. Nah, itu yang seperti itu yang naudzubillah, mudah-mudahan kita enggak. Ya, itu pertanyaan tentang hewan kurban kita nanti yang menjadi tendangan kita untuk menuju ke Sirat. Nah, nanti kemudian dijelaskan di dalam Al-Hajj ayat 37 itu, lan yanalallahu luhumuha wala dimauha. Sebenarnya yang sampai kepada Allah itu nanti bukanlah hanya sebatas dagingnya dan darahnya. Jadi bukan hewannya secara fisik hewannya, tapi yang sampai adalah ketakwaannya. Bagaimana kita menjalankan ibadah kurban ini memang berlandaskan takwa atas dasar kita taat. Ini merupakan salah satu perintah dari Allah, dan kita diberikan tadi nikmat oleh Allah, kemudian bismillah kita berkurban. Kemudian tadi ya, kemudian menjawab tadi juga syamilu sama istafrihu tadi. Memang perintah membaguskan itu ada di Al-Kautsar tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kenapa pakai istilah wanhar? Nahar itu tadi menyembelih hewan dengan cara berdiri, itu onta. Dan onta itu stratanya hewan yang paling bagus ya kurbannya. Paling tinggi. Maka perintahnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya secara sanad memang itu lemah, tapi secara matan atau isinya itu kemudian bisa dikiaskan dan menjadi motivasi kita dalam menjalankan kurban. Kalau kita bisa berkurban yang terbaik, maka kurbanlah yang terbaik. Kemudian ketika kita tidak bisa kurban, belum bisa lah, saya katakan belum bisa ya. Malam ini mungkin secara hitung-hitungan kok kayaknya belum bisa. Tapi kan nggak menutup kemungkinan berapa hari lagi, masih 2 minggu lagi. Siapa tahu Allah berikan rezeki cukup untuk kurban, kita mau kurban. Nah, gitu, maka kurbanlah yang terbaik menurut ukuran kita masing-masing. Nah, itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa memberikan tambahan bekal untuk kita menjalankan ibadah kurban yang kurang lebih setengah bulan lagi ya. Insyaallah berada di tanggal 6 Juni. Kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang belum bisa atau sepermalam ini ya, saya katakan bermalam ini mungkin belum mampu untuk berkurban, diberikan kemampuan bisa berkurban. Kemudian yang sudah niat berkurban, sudah daftar ke panitia, sudah ngelis, diberikan kemudahan sampai kepada pelunasannya. Dan panitia ini juga yang sangat penting ya. Nah, ini tadi yang ketika kita misalkan nggak bisa kurban ya, kita bisa kemudian proaktif membantu pelaksanaan ibadah kurbannya nanti ketika hari H. Bisa jadi panitia, bisa jadi ya apapun lah, apa yang kita bisa kerjakan itu kita harus ambil andil. Dan mudah-mudahan yang sudah beribadah kurban nanti kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik. Aku qauli hada, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sekaligus saya umumkan saja ya. Jadi insyaallah kita ngadakan kurban ya Pak Joko ya. Di sini ya Pak Joko ya. Dan sholat Idnya, sholat Idul Adhanya. Jadi 10 Zulhijjah Pak. Pemotongannya hari Jumat juga ya Pak. Tanggal 10 Zulhijjah tahun ini bertepatan 6 Juni ya. Hari Jumat 6 Juni 2025. Ya kurang sebentar lagi ya. Maka saya himbau Bapak Ibu semuanya yang mau berkurban di sini sangat
boleh sekali dan masih ada space ya Pak. Satu, sapinya tinggal satu. Yang rombongan sapi, oh sapi yang kelima kurang satu orang. Tapi kalau mau satu sapi utuh ya silahkan. Atau kambing boleh. Atau yang hari H ya Pak, mungkin mau bantu atau langsung bawa boleh. Atau saya kayaknya nggak tertulis panitia apa, boleh saya bantu-bantu panitia, boleh ya Pak ya. Walat lah bawa pisau sendiri gitu. Ya saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.